Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru yang hebat. Jumpa lagi dengan saya pada hari ini untuk melanjutkan video yang pertama, step by step membuat soal dengan menggunakan aplikasi Quizwizard. Pada hari ini mari kita lanjutkan bagaimana cara membuat soal dalam aplikasi Quizwizard. Selamat menyaksikan. Kita mulai mencoba untuk membuat pertanyaan dengan mengetik sendiri, tidak mengimport dari bank pertanyaan. Untuk bisa membuat pertanyaan sendiri agar lebih mudah, maka yang perlu dilakukan adalah menyiapkan soalnya. Jadi file soal dari koleksi soal kita itu kita buka dulu. Di sini saya sudah menyiapkan ya file soal yang bertemakan pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian saya akan lakukan copy dan kemudian saya pastekan di kotak pertanyaan. Oke, untuk nomornya kita hilangkan karena tidak sesuai dengan nomor yang ada di sini. Kemudian di sini ada gambar Bapak Ibu. Untuk gambar kita coba gambar harus tersimpan di galeri kita. Oleh karena itu, bagaimana caranya agar gambar tersimpan di galeri kita? Maka kita coba untuk menggunakan snipping tool. Nah, snipping tool itu gambarnya gunting Bapak Ibu. Mungkin kalau yang belum tampil bisa diketik di searching, di search, kemudian diketikkan snipping. Ya, kita dapatkan di sini ada. Nah, snipping tool itu gambarnya gunting Bapak Ibu, tinggal kita klik saja. Nah, kalau kita sering menggunakannya, maka bisa kita pin biar dia tampil terus, tidak tersembunyi lagi, karena mungkin kita akan sering menggunakannya. Nah, kalau sudah tampil seperti ini, kita tampilkan snipping toolnya Bapak Ibu. Nah, kemudian klik new, kemudian langsung saja di crop bagian gambarnya. Kemudian kita simpan, save as, file save as, kita simpan di tempat yang kita bisa menemukannya dengan mudah. Di sini saya buat new folder saja biar gampang ditemukan. Nanti saya isi untuk Quizwizard. Oke, untuk Quizwizard oke, saya simpan capture yang pertama di sini, save. Oke, kita sudah punya gambarnya, kita tinggal masukkan ke dalam Quizwizard-nya. Jadi klik gambar di sini, add an image. Oke, kita bisa browse dari library kita. Tadi kita simpan di Quizwizard. Ya, ini dia. Oke, langsung open, masuk. Oke, gambar sudah masuk. Kemudian kita balik lagi ke soal. Apakah ada, ini pertanyaannya belum masuk tadi, manakah pernyataan yang benar berkaitan dengan bagan di atas? Oke. Kita masukkan di sini, karena ini masih merupakan kelanjutan. Oke. Kemudian pilihan jawabannya kita masukkan satu persatu, pilihan jawabannya. Oke, copy,
paste. Hurufnya kita hilangkan karena ini juga potensi untuk diacak. Baiklah Bapak Ibu, setelah kita ketik semua soal pilihannya, maka kita tentukan kuncinya. Jangan lupa correct answer-nya kita klik sehingga berwarna hijau. Maka soal kita yang pertama telah selesai. Soal kita pertama telah selesai. Oke, untuk selanjutnya kita bisa mulai add question. Kita cari soal dengan tipe lain. Kita coba yang soal dengan multiple respon, di mana jawabannya bisa lebih dari satu. Oke Bapak Ibu, kita bisa langsung saja copy semuanya. Kemudian untuk soal kita arahkan ke multiple respon. Ini kita bentuknya seperti ini ya. Tapi soalnya kita nomor soal kita hilangkan, lalu kita ambil ini pilihannya. Kalau di soal kita bentuknya seperti itu, kita ubah kita ubah di sini. Ya, kita tulis, kita ambil, kita sebarkan pilihan jawabannya satu persatu di setiap kotak. Kemudian masih ini tadi masih ada 2. Oke. Nah, nomornya kita hilangkan saja karena ini bisa jadi nanti akan ada diacak urutannya. Oke. Nah, setelah selesai kita mengetikkan, kita tentukan kuncinya. Jangan lupa menentukan kuncinya. Berikut ini beberapa fungsi hormon tumbuhan. Fungsi hormon auksin yang mana? Manakah yang benar? Merangsang perpanjangan sel. Oke, ini benar. Menghambat perpanjangan akar. Ini salah. Kemudian menghambat pertumbuhan biji. Ini juga salah. Kemudian merangsang pembelahan sel. Ini benar. Jadi ada 2 jawaban yang benar. Nah, untuk multiple respon seperti itu. Kita bisa saja membuat pilihannya. Misalnya saja stem pilihannya bisa sampai berapa saja. Kita tinggal klik plus gitu ya. Kita bisa plus, tambahkan lagi pilihannya sampai sebanyak-banyaknya. Atau kalau memang cuma 4, kita kurangi juga bisa. Atau kita tambahkan dengan klik plus. Ya, soal kedua kita telah selesai. Kita lanjut ke soal tipe selanjutnya. Tinggal add question, masuk ke soal ketiga dengan tipe soal short answer. Ya, kita coba the short answer. Kita akan pilih soal yang jawabannya bisa 1 kata saja. Ya, di sini ada pertanyaan. Sebelum tumbuh tunas dan daun, sumber makanan utama dari embrio yang ada di dalam kecambah ya. Kita langsung kopikan saja pertanyaannya, copy, kemudian kita pastekan di sini. Ya, kita hilangkan nomornya. Kemudian jawaban yang kita inginkan adalah
kotiledon atau endospermi. Endosperm ya, atau kotiledon, atau mungkin juga endosperm. Kita harus hati-hati karena apa? Karena bisa saja nanti kalau salah ketik jadi salah jawab. Endosperm ya, endosperm. Jadi bisa dijawab dengan kotiledon, kotiledon atau endosperm. Selesai sudah soal kita short answer, maka kita ke tipe soal yang selanjutnya. Kita tinggal klik add question. Bapak Ibu, kita dapat melanjutkan ke tipe soal selanjutnya, yaitu true and false. Ini juga gampang, soal benar dan salah. Kita coba mencari soal yang bisa kita gunakan untuk membuat soal benar dan salah. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan membuat soal dengan tipe true and false atau benar dan salah. Kita coba untuk mencari soal yang bisa digunakan untuk membuat pernyataan benar dan salah. Berikut adalah fungsi asam absisat. Oke, kita klik aja semuanya. Ya, kita bebas. Kita klik semua, kemudian kita pastekan di sini, kita buat pernyataan. Fungsi kita hapuskan ini, sehingga nanti jadi fungsi asam absisat adalah begitu ya. Ya, kita sambung kalimatnya biar nggak kelihatan. Menyebabkan stomata tertutup dan mengurangi penguapan. Dan ini jawabannya adalah benar. Oke. Bapak Ibu, kita akan menuju ke tipe soal yang selanjutnya, yaitu open-ended, tipe open-ended. Untuk soal tipe open-ended ini, kita bisa memberikan pertanyaan dengan jawaban bebas, jawaban dengan kalimat yang panjang. Dan biasanya kalau open-ended ini diharapkan pertanyaan ini jawaban apapun yang diberikan oleh siswa itu benar. Jadi semacam pendapat. Nah, tidak ada pendapat yang salah, ya. Oleh karena itu, kita coba membuat pertanyaan yang jawabannya boleh dijawab bebas. Misalnya saja, perlukah reboisasi dilakukan untuk menggantikan setiap batang tanaman yang ditebang? Jelaskan alasannya. Nah, ini bisa dijawab apa saja, sehingga semua jawaban akan mendapatkan skor 10. Bapak Ibu, selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat pertanyaan dengan tipe drag and drop. Untuk tipe drag and drop ini, kita bisa membuat kalimat dulu yang panjang atau kita coba mencari di Google. Nah, di sini saya akan membuat proses akan ambil kalimat ini untuk kemudian saya edit menjadi sebuah soal. Ya, saya copy di sini, kemudian saya edit menjadi sebuah soal. Ya. Misalnya seperti ini. Oke.
Kemudian saya hilangkan beberapa kata di mana saya akan ambil ini hormon dan enzim. Saya ambil, saya berikan spare untuk mengingatkan tempatnya. Kemudian saya copy di sini. Lalu satu lagi endosperm. Saya kopikan di sini. Bapak Ibu, di sini ada perintah bahwa untuk merepresentasikan kotak kosong, tempat kita nanti akan menggeret dan menjatuhkan jawaban yang benar, itu kita diminta untuk menggunakan kurung double. Jadi ada double kurung. Kemudian di tengahnya kita berikan huruf atau angka, di mana nanti huruf dan angka ini merupakan pasangan. Jadi kalau di sini pilihannya ada choice 1, choice 2, maka saya harus menggunakan huruf 1 dan 2 untuk pilihan jawaban yang benar, yang akan saya letakkan pada kotak yang kosong. Jadi untuk itu saya ketikkan di sini kurung, kemudian kurung double, kemudian huruf 1 dan kurung tutup double. Nah, untuk huruf 1 ini berarti jawabannya adalah choice 1 ini. Kemudian untuk kurung 2 yang bawahnya ini berarti jawabannya adalah choice 2. Sedangkan untuk choice 3 dan 4 ini tidak ada tempat, artinya ini hanyalah jawaban pengecoh. Tampilan pada layar adalah keempat jawaban ini akan menjadikan pilihan, dan kemudian bagian yang bernomor ini akan menjadi sebuah kotak, di mana kotak itu adalah tempat untuk menggeret dan menjatuhkan jawaban yang benar. Nah, ini untuk tipe drag and drop into text. Yang terakhir adalah tipe ordering. Ordering ini adalah tipe pertanyaan di mana siswa diminta untuk mengurutkan. Biasanya berhubungan dengan tahapan-tahapan atau proses yang berurutan. Nah, di sini saya membuat soal yang bunyinya adalah tahap-tahap proses perkecambahan yang benar adalah. Nah, kemudian di sini ada kotak-kotak. Nah, kotak-kotak ini tinggal kita isi saja dengan tahapan-tahapan yang urut. Dan nanti pada tampilan soal, tahapan ini akan diacak. Dan tugas siswa adalah untuk menggeret dan mengurutkan kalimat-kalimat ini sesuai dengan urutan yang benar. Nah, mudah sekali Bapak Ibu, apalagi kalau Bapak Ibu sudah terbiasa menggunakan Edmodo atau menggunakan aplikasi-aplikasi lain seperti Google Form dan sebagainya untuk membuat soal, maka untuk Quizwizard ini banyak sekali sarannya yang sangat memudahkan kita. Sudah lebih lengkap tipe-tipe soalnya dan kemudahan-kemudahan yang ditawarkan kepada kita. Last but not least, Bapak Ibu, di sini akan saya sampaikan bagian yang terakhir adalah bagaimana jika kita ingin menggunakan soal yang ada di bank soal. Jadi kita tidak usah menuliskan lagi, tapi kita tinggal memasukkan saja soal yang ada di bank soal. Mari kita coba. Kita bisa menggunakan tombol yang bertanda panah ke bawah ini. Kita bisa langsung klik saja. Ini langsung mengarah ke bank soal yang ada di dalam Quizwizard yang sudah kita simpan di dalam Quizwizard. Nah, di sini ada berbagai macam soal.
Nah, kita tinggal pilih saja yang sesuai dengan tema kita, Bapak Ibu. Jika kita tertarik dan kemudian soal itu sesuai dengan tema kita tinggal klik saja. Saya klik sembarang saja. Ya, kemudian ketika ini sudah tercentang, kita klik impor. Ini akan dengan otomatis masuk ke dalam file kita, file soal yang kita buat. Nah, ini sudah langsung masuk Bapak Ibu. Bentuk soalnya ternyata short answer. Sangat mudah bukan? Baiklah, Bapak Ibu selamat mencoba. Bapak Ibu, demikian tadi video kita tentang step by step menuliskan soal dengan menggunakan aplikasi Quizizzer. Saya mohon maaf jika di sana sini banyak sekali terjadi kekurangan. Masukan yang positif kami harapkan untuk memperbaiki video-video kami yang akan datang. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kami menjadi lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video lanjutan. Nantikanlah video bagian ketiga tentang bagaimana melonseng hasil soal yang sudah kita buat di aplikasi Quizizzer. Terima kasih, mohon maaf atas semua kekurangan, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.